Inilah bagaimana perasaan aktor Choi Woo-sik tentang bestinya V menyanyikan OST untuk Our Beloved Summer. Meskipun baru saja berakhir, salah satu drama Korea terpanas adalah Our Beloved Summer. Serial ini dibintangi oleh Choi Woo-sik sebagai Choi Eung dan Kim Da-mi sebagai Kook Yeon-seo. Ini mengikuti dua orang yang terlepas dari perbedaan mereka jatuh cinta sebagai siswa. Tapi bertahun-tahun setelah perpisahan yang berantakan, mereka bertemu lagi meskipun ada protes untuk tidak pernah berkomunikasi satu sama lain. Di samping aktor yang luar biasa dan penceritaan sepanjang seri, satu hal yang cepat menarik perhatian netizen di seluruh dunia dan itu adalah host acara tersebut. Pada bulan November ada laporan bahwa salah satu lagu utama acara tersebut akan dinyanyikan oleh VBTS. Untungnya, ARMY tidak kecewa karena kemudian terungkap bahwa laporan itu benar dan V merilis lagu Christmas Tree untuk pertunjukan tersebut. Segera setelah lagu itu dirilis, penggemar di seluruh dunia tidak bosan dengan suara V dan bagaimana dia sangat cocok dengan cerita yang diceritakan oleh aktor utama. Dalam sebuah wawancara baru-baru ini, aktor utama dan sesama anggota Wooga Squad Choi Woo-sik mengungkapkan bagaimana perasaannya yang sebenarnya tentang V melakukan OST untuk drama Korea yang ia bintangi. Seperti yang diharapkan, Choi Woo-sik tampak sangat bersyukur bahwa V telah berpartisipasi, menambahkan bahwa dia sangat menyukai lagu itu. Tapi, terlepas dari ikatan dekat mereka, Choi Woo-sik mengungkapkan keinginan bersama agar V melakukan lagu yang membuatnya begitu bermakna daripada menjadi proses yang dipaksakan. Direktur musik menginginkannya, saya menginginkannya, dan Taehyung juga menginginkannya, jadi saya tidak perlu memikirkan detail yang bagus. Itu semua adalah sesuatu yang kami inginkan, saya pikir itu sebabnya hasilnya bagus, kata Choi Woo-sik. Dia kemudian menambahkan bahwa, seperti banyak penggemar, lagu dan suara V adalah tambahan yang sempurna untuk drama itu. Menambahkan sesuatu yang istimewa pada adegan yang didengarnya, menjelaskan, itu seperti bumbu yang membantu kami mengekspresikan akting kami dengan cara yang enak. Choi Woo-sik kemudian berbagi rasa terima kasihnya kepada V karena telah menjadi bagian dari itu dan berbagi betapa pentingnya memiliki teman dekatnya dalam sebuah proyek dengannya. Terima kasih banyak untuk V, saya senang bahwa itu menerima banyak perhatian, tetapi selain itu saya pikir itu berarti bahwa saya dapat melakukan ini dengan teman saya dalam satu proyek yang akan saya ingat selamanya, kata Choi Woo-sik. Mendengar kata-kata baik dari Choi Woo-sik dan betapa dia senang mendengar suara V dalam serial ini menunjukkan persahabatan sejati yang mereka miliki. Tapi kata-kata baik ini bukanlah hanya bukti seberapa dekat keduanya. Selama bertahun-tahun, mereka telah memanjakan penggemar dengan konten yang sehat, di samping beberapa godaan casual di Instagram. Setelah V menyelesaikan karantina, Choi Woo-sik adalah salah satu orang pertama yang dia temui dalam kencan seni yang lucu. Tidak dapat disangkal bahwa Choi Woo-sik dan V punya salah satu persahabatan paling ikonik di dunia hiburan. Yang kedua, Jimin terlalu malu untuk memposting selfie Twitter pertamanya. Begini cara dia menggambarkan wajahnya dengan lucu. Jimin tidak selalu menjadi pria percaya diri yang dikenal dan dicintai ARMY hari ini. Tak lama setelah diperkenalkan sebagai anggota BTS, ia mengungkapkan bahwa ia masih sedikit malu di depan penggemar. Kembali pada Januari 2013, Jimin menggunakan akun Twitter BTS untuk pertama kalinya. Tapi dia belum merasa cukup percaya diri untuk memposting selfie, jadi dia memutuskan untuk menggambarkan seperti apa penampilannya. Sejujurnya, saya agak malu dan tidak yakin untuk mengungkapkan foto diri saya. Jadi, sebagai gantinya, saya akan menjelaskan seperti apa penampilan saya. Kamu akan mencoba menggambar wajah saya untuk saya, bukan? Kata Jimin. Dengan maksud meminta ARMY untuk menggambarnya, dia memberikan deskripsi rinci tentang visualnya yang sangat imut dan akurat. Saya akan mulai. Mata. Mereka yang paling penting, mataku tidak rata. Kedua mataku selalu bengkak. Saya juga tidak punya kelopak mata ganda. Sementara banyak orang mungkin merasa tidak aman tentang hal-hal ini, Jimin menunjukkan betapa seriusnya fitur-fitur ini. Matanya yang tidak rata dan menawan membuatnya unik, dan penampilannya adalah hal terlucu yang pernah kamu lihat. Matanya yang ekspresif memungkinkan tatapannya bisa berubah dari super cute untuk langsung seksi. Kemudian dia beralih ke fitur berikutnya, dan itu yang kita semua suka. Bibirku sedikit tebal, kata Jimin. Dahiku lebar, tapi aku akan menutupinya dengan rambutku, kata Jimin. Untuk beberapa saat, Jimin biasanya menatap poninya ke bawah, tapi dia akhirnya mengetahui bahwa dia bisa mengayunkan hampir semua gaya rambut. Tipe wajah adalah telur bulat. Saya punya banyak lemak pipi, kata Jimin.
Terakhir tapi bukan akhir, Jimin menggambarkan pipi tembemnya yang terkenal. Hanya seorang remaja pada saat itu, wajah bayinya masih berlaku penuh. Dan ya, Jimin selalu memiliki pipi yang indah ini sejak dia masih bayi. Dia mungkin telah tumbuh dewasa sejak itu, tapi beberapa hal tidak berubah. Yang ketiga, Chris Martin Coldplay tidak bisa berhenti membicarakan bagaimana rasanya bekerja dengan BTS di My Universe. Meskipun menjadi dua grup yang berbeda, BTS dan Coldplay membuat gelombang pada tahun 2021 setelah merilis lagu kolaborasi mereka My Universe. Dari menampilkan proses pembuatan lagu hingga penampilan langsung mereka, netizen dengan cepat jatuh cinta dengan persahabatan di antara para anggota. Meski sudah beberapa bulan sejak lagu tersebut dirilis, tampaknya vokalis Coldplay Chris Martin masih tidak segan-segan untuk membagikan cinta dan kekaguman mereka pada grup tersebut. Menjelang penampilannya di The Ellen DeGeneres Show, sebuah klip dirilis tentang Chris Martin yang berbicara tentang masa depan grup, dan khususnya kolaborasi mereka dengan BTS. Dalam video tersebut, Chris Martin menyinggung bagaimana kolaborasi itu terjadi, karena seorang mengatakan kepadanya bahwa BTS ingin membuat lagu dengannya. Pada saat itu, saya pikir itu tidak akan berhasil. Bagaimana kita bisa menyatukan kedua hal ini? Kemudian ide itu mulai tampak sangat menarik dalam keanehannya, kata Chris Martin. Kemudian, sepertinya proses itu wajar karena Chris Martin menemukan lagu yang sempurna yang dia tahu harus menjadi kolaborasi antara kedua grup. Tapi, meskipun dia bercanda bahwa foto mereka bersama tampak seolah-olah Coldplay adalah guru olahraga dari para anggota, dia tidak memiliki apa-apa selain kata-kata baik untuk diucapkan, menambahkan, "Kami mencintai mereka." Baginya cinta ini wajar dan terlepas dari pandangan orang-orang bahwa itu akan menjadi buatan atau mereka tidak merasakan chemistry di antara semua anggota. Chris Martin menjelaskan bahwa mereka sangat salah. Untuk sesuatu yang tampak begitu artifisial, ternyata itu adalah salah satu perasaan yang paling nyata. Saya benar-benar mencintai orang-orang itu, kata Chris Martin. Sepertinya Chris Martin dan anggotanya yang hangat terhadap BTS itu mirip untuk keluarganya. Meskipun dia tidak yakin bagaimana perasaan anak-anaknya tentang BTS, sepertinya mereka menunjukkan sopan santun yang sempurna ketika berbicara dengan ayah mereka. Saya tidak benar-benar tahu bagaimana perasaan mereka tentang band, kecuali bahwa mereka tidak pernah bermaksud jahat, kata Chris Martin. Tapi ini bukan pertama kalinya Chris Martin mengucapkan kata-kata baik untuk grup tersebut. Dia mengungkapkan bahwa cara BTS bekerja sama adalah sangat keren. Secara khusus, ia senang melihat kepribadian masing-masing anggota yang berbeda, serta bagaimana setiap orang sangat individual, tetapi mereka masih bekerja sebagai sebuah kelompok. Direktur kreatif Coldplay dan anggota kelima, Phil Harvey, juga berbagi pemikirannya tentang grup dan betapa tulusnya mereka sebagai manusia dan seniman. Mereka sangat-sangat baik, mereka benar-benar cantik, 7 dari mereka sangat manis dan tim manajemen mereka juga sangat cantik. Jadi ini bukan drama besar tapi banyak koordinasi, kata Phil Harvey. Mudah-mudahan My Universe bukan kali terakhir grup tersebut bekerja sama. Dengan pembatasan yang perlahan dilonggarkan, penggemar seharusnya dapat menyaksikan semua anggota tampil bersama lagi lebih cepat daripada nanti. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.